Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Yahya. Di sini saya ingin mencoba untuk mengimplementasikan salah satu metode dari information retrieval, yaitu TF-IDF atau Term Frequency dan Inverse Document Frequency. Nah, oke, tapi sebelum kita masuk ke implementasi, mungkin baiknya kita mempelajari dulu ya, itu TF-IDF itu apa gitu. Nah, ketika kita berhubungan dengan data teks seperti klasifikasi teks misalnya, kita tentu harus melakukan transformasi data teks menjadi sekumpulan angka atau vektor terlebih dahulu sebelum melakukan modeling. Nah, ada dua metode yang cukup populer, diantaranya itu back of word sama TF-IDF atau term frequency dan inverse document frequency. Nah, ini bedanya apa? Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Nah, coba bayangkan kita itu punya restoran gitu ya. Nah, setiap pengunjung itu selesai makan, kita minta mereka buat nulis review gitu ya, apapun soal apa sebagai bahan evaluasi gitu buat kita. Nah, setiap akhir bulan itu kita melakukan evaluasi berdasarkan review pengunjung. Kebetulan bulan ini kita mendapat 3 review yang isinya tuh satu, makanan di sini gurih dan enak. Yang kedua, makanan di sini biasa saja. Yang ketiga, makanan di sini hambar dan tidak enak. Nah, perbedaan pada back of word, maafnya sebelumnya sih. Nah, untuk apa namanya, kita yang paham apa setidaknya mengerti lah, agak mengerti soal IT. Nah, kita ingin tahu gitu. Untuk seluruh review ini bisa diproses menggunakan komputer. Nah, tapi kan ada problem. Komputer ini tidak apa? Ya, nggak tahu gitu, nggak mengerti bahasa manusia. Mereka itu cuma taunya angka 0, 1. Itu bahasa mesin ya, seperti itu ya, 0 dan 1 aja. Nah, itulah kenapa kita perlu transformasi ini. Gitu. Nah, metode yang pertama itu yang ini back of word. Nah, back of word ini merupakan salah satu metode yang ya bisa dibilang paling sederhana lah dalam mengubah data teks menjadi vektor. Menjadi vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Metode ini sejatinya hanya menghitung frekuensi kemunculan data pada seluruh dokumen. Nah, coba kita cek lagi untuk review yang tadi. Maaf. Nah, untuk review pertama ini makanan di sini gurih dan enak. Review kedua makanan di sini biasa saja. Terus review ketiga makanan di sini hambar dan tidak enak. Nah, pertama kita abaikan dulu tanda baca serta huruf kapital dari ketiga review tersebut. Jadi kapital sama kapital tanda baca itu dihilangkan, bukan dihilangkan. Jadi jangan kita cukup ambil katanya aja. Kemudian kita bisa membentuk sebuah korpus atau kamus data. Nah, contohnya seperti ini. Makanan di sini gurih dan enak, biasa saja. Hambar tidak, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya. Maaf, perlu diperhatikan sebelumnya bahwa dalam membentuk korpus itu kita hanya menghitung menghitung kata secara unik. Artinya setiap kata yang berulang hanya akan ditulis sekali. Makanya di sini yang makanan dan di sini di sini itu hanya ditulis sekali saja walaupun di
3 review itu ada 2 kata ini. Begitu ya. Nah, berikutnya kita hitung frekuensi kemunculan data di korpus tersebut kepada ketiga review sebelumnya. Kita beri nilai 1 jika data tersebut muncul pada sebuah review dan 0 jika tidak muncul. Nah, pada contohnya seperti ini ya kalau dibentukkan menjadi tabel. Jadi makanan dan di sini pasti di 3 review itu ada. Makanya kita kasih angka 1. Nah, gurih itu hanya ada di review pertama. 2 dan 3 itu tidak ada. Dan seterusnya. Nah, ini konsep dari back of word. Nah, sebenarnya sih cukup sederhana ya kalau back of word itu, tapi ada beberapa kekurangan kalau untuk back of word ini. Nah, yang pertama itu ukuran korpus back of word ini mengikuti jumlah unik kata dari seluruh dokumen. Jadi, kalau banyak unik kata yang baru, jadi ukuran korpusnya juga ya semakin besar gitu. Nah, pengaruhnya apa? Tentu ke komputasi yang dibutuhkan pada saat kita mengeksekusi atau melatih model machine learning-nya. Nah, yang kedua, seperti tabel ini ya, banyak angka 0 di dalam vektor. Nah, kondisi ini biasa juga disebut dengan spare matrix. Hal tersebut harusnya kita hindari karena model harus menemukan informasi yang sedikit dalam ukuran data yang besar, yang tentunya juga akan membutuhkan proses komputasi yang lebih tinggi. Nah, terus dalam back of word ini, itu dia juga menghilangkan konteks kalimat akibat tidak memperhatikan urutan kata. Contohnya, ini kan hanya kata-katanya aja, tidak diurut, tidak ada kalimat, disusun pun juga tidak enak dibacanya gitu ya. Nah, oke, ini itu penjelasan soal back of words. Nah, sekarang kita masuk ke TF-IDF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, TF-IDF itu merupakan singkatan dari term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Nah, TF-IDF ini adalah gabungan dari dua proses, yaitu term frekuensi juga inverse dokumen frekuensi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, TF-IDF ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengubah data teks menjadi vektor, namun dengan memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif atau tidak. Gampangnya sih kalau TF-IDF ini membuat kata yang sering muncul memiliki nilai yang cenderung lebih kecil daripada nilai yang jarang muncul. Nah, kata yang sering muncul itu biasa juga disebut sebagai stop word. Yaitu stop word itu yang biasanya dianggap kurang penting. Salah satu contohnya itu kata-kata kayak kelompok kata hubung. Kayak yang, di, akan, dengan, dan, gitu ya, dan lain-lain. Nah, coba kita aplikasikan TF-IDF ini ke 3 review yang tadi sebelumnya sudah di contoh kasus sebelumnya 3 review tadi. Nah, ini untuk rumus TF-nya kita bahas dulu mengenai term frekuensinya ya. Jadi, TF ini itu adalah frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Jadi katanya pada satu dokumen, bukan semua dokumen. Satu dokumen aja. Nah, jadi kata tersebut berapa kali muncul di dalam satu dokumen dibagi atau per total number of term in dokumen. Total semua kata di dalam dokumennya. Nah, contoh buat review yang pertama, itu untuk menghitung nilai ATF-nya. Nah, review pertama kan bunyi kalimatnya makanan di sini gurih dan enak. Nah, korpusnya itu makanan di sini gurih dan enak. Ada 5 kata.
Nah, sehingga perhitungannya kurang lebih jadi makanan hanya muncul satu kali, makanya jadi 1/5 atau 0,2 hasilnya. Di sini muncul satu kali juga, masing-masing muncul satu kali, nilainya pun sama. Itu ya, ini yang di review pertama sebagai contoh aja. Nah, sehingga untuk hasil keseluruhannya akan muncul kurang lebih seperti ini. Maaf, ini salah ya, harusnya makanan. Di sini gurih dan enak, ini muncul kurang lebih hasilnya nanti seperti ini dengan perhitungan rumus jumlah kata, jumlah frekuensi kemunculan kata pada satu dokumen per jumlah total kata pada setiap dokumen atau panjang dari dokumen tersebut. Oke, kita masuk ke inverse dokumen frekuensi atau IDF-nya. Nah, rumus IDF ini yaitu log number of document per number of document with term T. 1. Nah, setiap review yang diberikan oleh pelanggan merupakan sebuah dokumen. Jadi, kita ada 3 dokumen, karena ada 3 review. Gitu ya. Nah, contoh, ini di review yang pertama. Kita ambil contoh review pertama aja dulu. Makanan di sini gurih dan enak, seperti tadi. Korpusnya makanan di sini gurih dan enak. Jumlah dokumennya ada 3. Nah, sehingga perhitungan IDF-nya jadi log frek 3 ya tadi maaf, untuk nomor dokumen dan nomor dokumen yang memiliki katanya. Jadi log ini jumlah dokumen yang ada keseluruhan, dan ini jumlah dokumen yang memiliki kata ini. Maaf, kata ini nih. Makanan itu kan ada di 3 dokumen, kita punya 3 dokumen, 3 review. Nah, kata makanan ini muncul di 3 dokumen juga, makanya di sini tulis 3. Jadi 3/3 sama dengan 0. Di sini muncul di 3 dokumen juga, makanya 0 juga. Nah, gurih. Gurih itu di review 2 dan 3 tidak ada, makanya di sini hanya ditulis 1. Gitu, sehingga hasilnya 0,48. Dan seterusnya, sehingga untuk hasil akhirnya kurang lebih menjadi seperti ini. Dari hasil sebelumnya, ini TF-nya, kita tambahkan satu kolom lagi, IDF, dengan perhitungan seperti ini. Itu. Nah, kita lanjut untuk menghitung TF IDF-nya. Untuk TF IDF-nya sendiri, sebenarnya tinggal dikali aja ya. Hanya tinggal dikali dari TF ini dengan IDF-nya. Contoh, ini kan tadi TF-nya 0,2 untuk kata makanan ya. Nah, IDF-nya itu 0. Ya udah kita kaliin aja. 0,2 kali 0, ya hasilnya 0. Gitu dan seterusnya, sehingga muncul hasil yang kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini, ini adalah hasil akhirnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau TF IDF 1 itu punya vektor 0,0,0,095, 0,035,0035,0 dan ya bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, mungkin untuk implementasinya kita coba untuk pakai Python ya, secara sederhana aja. Nah, ini untuk codingannya. Oke, untuk datasetnya sendiri, saya memakai dataset dummy dari internet. Kurang lebih isinya seperti ini. Ini dalam bentuk file CSV.
Nah, implementasi ini kita juga menggunakan Google Collaboratory dengan bahasa pemrograman Python. Oke, pertama kita input dulu package-nya. Di sini kita perlu NumPy, Pandas, sklearn, feature extraction, text. Kita import tf-idf vectorize, terus count vectorize, sama dari sklearn metric pairwise import consign similarity. Nah, ini untuk mengecek kesamaan ya. Nah, pertama kita baca dulu. Kita run dulu untuk importnya. Oke, sudah. Lalu kita baca data yang tadi kita sudah upload ke Google Collaboratory. Dengan script kurang lebih memakai Pandas, read CSV, masukkan nama dokumennya. Lalu kita set option untuk Pandasnya. Dan kita tampilkan dengan bentuk data frame. Jadi sehingga muncul kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut kita panggil untuk function tf-idf vectorize-nya. Lalu kita set ke dalam sebuah variabel x, di mana vectorize itu kita transform untuk mentransformasi teks ini tadi ya semuanya. Sehingga kita masukkan data frame teks. Kita ambil kolom teksnya aja. Dokumennya kita tidak, jadi kita ambil teksnya. Sehingga begitu kita run, nah muncul 20 dokumen dengan panjang maksimal 177 kata. Ini panjang keseluruhannya. Nah, ini untuk men-setting query pencariannya. Nah, pencarian di sini kita memakai consign similarity tadi. Gitu ya. Untuk semua dokumen pada dataset. Jadi nanti diambil sesuai query yang ingin dicari. Gitu. Jadi kita setting dulu query-nya. Misal di sini nggak mau data, saya mau cari dokumen dengan dokumen yang mengandung kata informasi. Kalau kita play, nah maka akan muncul seperti ini. Yang muncul kata informasi itu dokumen F, K, S, R, sama T. Masing-masing ada informasi. Itu ya informasi. Nah, kenapa ini informasinya I-nya besar, tapi ini kan I-nya kecil. Ini yang di dokumen F I-nya besar tapi masih bisa kebaca karena tadi ini tidak huruf kapitalnya kita abaikan. Makanya kita semua convert ke lowercase. Makanya yang informasi ini walaupun I-nya besar tetap terbaca oleh query sintak pencariannya. Gitu kurang lebih. Nah, misal kita mau cari kata yang lain yang agak jarang kali ya. Algoritma. Ini ya kita coba cari cek algoritma. Paste. Play. Oh, sama 5 dokumen juga ternyata. Nah, maka akan muncul dokumen-dokumen yang memiliki kata algoritma di dalamnya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu untuk implementasi tf-idf. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.